Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, di mana nikmat iman dan nikmat Islam ini merupakan dua nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, dan semua nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Untuk itu, mari kita pandai-pandai mensyukuri semua nikmat Allah ini. Yang paling utama itu adalah tetaplah kita menjadi hambanya yang selalu mengabdi kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dengan sahabat dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah salat maghrib, insyaallah kita sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian dengan melihat hadis nomor 52 yang ada di kitab Syarah Bulughul Maram. Wa an Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu' summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sa'a. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zadat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis ke 52 yang ada di kitab Syarah Bulughul Maram. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yatawadda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyempurnakan wuduknya, fayusbighul wudu'a, lalu membaca doanya, summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannatil samaniyatu yadkhulu min ayyiha sa'ah, kecuali 8 pintu surga dibukakan untuknya, dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat
Muslim dan Tirmidzi. Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi yang lain terdapat tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Nah, hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga dengan izin Allah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga dengan izin Allah, di antaranya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini di dalam sejarah Islam beliau terkenal dengan sahabat besar Nabi. Jadi sahabat Nabi itu ada yang disebut dengan sahabat besar dan sahabat kecil. Sahabat besar itu mereka-mereka yang selalu hampir 24 jam itu ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua apa perbuatan Nabi itu selalu dapat dilihat, didengar oleh para sahabat ini. Nah, satu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Nah, nanti Umar bin Khattab ini setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam sejarah juga kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab ini yang paling menonjol itu adalah bahwa beliau itu seorang pemimpin yang adil karena dia tidak memandang siapapun. Kalau dia termasuk orang yang melanggar hukum, baik itu keluarganya, itu nanti akan bila terbukti maka akan dihukum dengan sesuai hukum yang berlaku pada waktu itu, termasuk keluarganya. Jadi dia nggak segan-segan dan dia tidak memandang siapa itu. Nah, ini bentuk kepemimpinannya dan juga bentuk kebijaksanaannya yang nampak di dalam sejarah Islam itu bagaimana beliau itu mendengar pada suatu malam itu tangisan seorang anak kecil dalam satu rumah. Dan didengarnya, lalu kemudian dilihatnya, ternyata anak itu nangis dikarenakan lapar. Nah, lalu dilihatnya ibu si anak itu sedang memasak. Dan itu dilihat oleh Umar, ternyata yang dimasaknya itu adalah batu. Nah, itu rupanya untuk mendiamkan si anak yang nangis ini. Nah, seketika itulah Umar kemudian menyuruh bawahannya atau menyuruh pasukannya untuk mengirim bantuan makanan kepada orang tersebut. Nah, ini salah satu kebijaksanaan beliau, bagaimana beliau itu melihat langsung rakyatnya, siapa yang memang membutuhkan bantuan maka dia akan turun. Nah, Umar bin Khattab ini beliau di dalam hadis ini beliau mengatakan bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini mengatakan sesuatu. Jadi namanya itu hadis qauli. Hadis qauli itu hadis yang disebutkan langsung perkataannya itu oleh Rasulullah. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah itu menyebutkan perkataan itu langsung dari kalimat mulutnya itu didengar. Salah satunya itu adalah didengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya mendengar nih, saya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, apa yang dia dengar itulah disampaikannya kepada para sahabat. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang didengar oleh Umar bin Khattab? Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadi yatawadda'u fa yusbigul wudu'a tsumma yaqul." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyempurnakan wudhunya lalu membaca doa. Nah, doanya disebutkanlah oleh Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Rasulullah menyebutkan doanya setelah selesai wudhu dengan doa kalimat yang tadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sa'ah. Kecuali 8 pintu surga dibukakan untuknya. Dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini merupakan balasan atau suatu pahala yang akan diterima oleh seseorang ketika orang itu selesai menyempurnakan wudhunya, lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Doanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini mungkin selama ini kita amalkan ini, kita praktekkan ini. Karena kita udah sering kita mendengar doa ini, dan kalimat doa ini bukanlah kalimat yang sulit, karena ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu persaksian kita kepada Allah bahwa Allah itu Tuhanku. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini kalimat tauhid. Maka ketika kita selesai wudhu, kita baca doa ini, Rasulullah mengatakan dia dijanjikan untuk masuk dari 8 pintu surga yang dijanjikan Allah ketika di surga nanti. Jadi 8 pintu surga itu pilih mau masuk dari mana. Karena kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu kita bisa melihat paling banyak ulama mengatakan pintu surga itu ada 8. Walaupun ada yang menyebutkannya sampai 12. Ada 8 pintu surga. Dan ini rojih sekali nih, para ulama lebih banyak sepakat menyebutkan 8. Walaupun ada sampai menyebutkan 12. Nah, yang 8 ini yang banyak ulama menyebutkan itu umpamanya seperti orang yang melakukan sholat itu nanti di surga itu dia akan masuk melewatin pintu surga yang bernama Babus Sholah. Itu salah satu pintu surga, Babus Sholah. Babus Sholah itu pintu yang diperuntukkan bagi mereka yang rajin, giat, dan terus menjaga sholatnya yang 5 waktu itu, termasuk dengan menambah sholat-sholat sunnah itu, Babus Sholah. Maka termasuk juga nanti di sini orang yang istiqomah dengan sholat tahajudnya, dia akan masuk melalui pintu Babus Sholah ini. Ini salah satunya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan Babus Sodaqoh. Itu pintu surga yang diperuntukkan Allah bagi orang yang rajin, gemar, giat bersodakoh. Nah, jadi ada pintunya tuh. Belum lagi nanti ada disebutkan lagi dua ya. Pintu yang ketiga, Babuz Zihad. Nah, itu pintu surga ini peruntukan bagi mereka yang jihad. Nah, jihad itu kalau dalam pengertian pada masa lalu itu perang. Perangnya itu fisik dengan senjata. Nah, kalau sekarang pengertian jihad itu lebih luas lagi. Jadi mereka yang jihad di jalan Allah, maka dia akan masuk dari pintu jihad atau babu jihad. Ada lagi yang pintu yang keempat, babur royan. Pintu yang diperuntukkan Allah bagi orang yang gemar, giat, dan tetap terus melaksanakan kewajiban puasa. Itu puasa Ramadan, babur royan. Nah, itu diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Itu pintunya, bisa melalui pintu itu. Kemudian babul aiman, itu orang yang masuk ke dalam pintu surga itu dengan tanpa hisab. Itu babul aiman. Ada lagi babur radin. Nah, itu pintu orang yang mendapat ridho dari Allah. Dia akan masuk dari pintu itu. Nah, kemudian nanti ada babut taubah, pintu yang dikhususkan Allah di surga itu bagi orang yang
bertaubat sebelum wafatnya. Nah, dari 8 pintu surga ini Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan, kalau engkau menyempurnakan wudukmu, lalu setelah engkau menyempurnakan wudukmu, dan kau lanjutkan dengan membaca doa, yaitu doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Rasulullah SAW menjanjikan, silahkan masuk dari pintu mana saja engkau, dari pintu 8 pintu surga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini. Silahkan mau masuk dari pintu mana saja. Nah, ini berarti kan hadis ini memberikan janji kepada kita. Janji dengan amalan yang kita lakukan, yaitu berwudu dengan sempurna, lalu dilanjutkan dengan membaca doa. Lalu bagaimana kalau seseorang itu berwudu, walaupun wuduknya sempurna, artinya sempurna itu mulai dari rukunnya sampai kemudian dia membasuh telapak kakinya atau kedua telapak kakinya, dia selesai wudhu, lalu dia tidak lanjutkan dengan membaca doa ini, maka orang ini tidak termasuk dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi. Karena Rasulullah menjanjikan di sini, mereka yang menyempurnakan wudhunya, lalu kemudian membaca doa. Nah, lalu para ulama juga ada yang juga agak sedikit berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu itu, apakah termasuk amalan-amalan sunnah di dalam wudhu itu termasuk? Nanti terjadi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang Razi, ini yang paling Razi ini mengatakan, itu adalah mereka yang disebut menyempurnakan wudhunya, itu adalah orang yang berwudhu dengan rukun-rukun wudhu yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, rukun wudhu itu kan dimulai dari niat, lalu kemudian membasuh muka atau membasuh tangan, Pak? Muka, langsung muka ya? Itu kalau urutan sunnahnya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan wajah, tangan, sampai siku, kemudian rambut, telinga langsung ya? Nah, langsung sama kaki. Nah, itu kan di dalam Al-Quran itu yang disebutkan. Nah, itu kan rukun. Nah, maka ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhunya itu udah termasuk orang yang hanya melakukan rukun wudhu itu saja. Lalu kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan yang termasuk menyempurnakan itu adalah dari awal urutan wudhu itu dia lakukan, mulai dari niat membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan, kumur-kumur, lalu kemudian hidung, sampai selanjutnya itu. Itu pengertian menyempurnakan wudhunya. Nah, dari dua pendapat ini, kita ada yang pendapatnya Razi itu tadi, itu mengartikan bahwa itu sudah termasuk. Maka dalam hal ini kita tidak usah khawatir apa yang kita lakukan, wudhu kita itu apakah wudhunya di situ ada sunnahnya yang kita lakukan, atau kita hanya melakukan rukunnya saja. Maka dalam hal ini, karena ini perbedaan pendapat, maka termasuklah di dalam hadis ini, mereka ini termasuk dua-duanya adalah yang dijanjikan Allah untuk masuk dari salah satu dari 8 pintu surga itu. Dia tinggal pilih. Nah, jadi rentetan hadis ini di dalam kajian bahasa Arabnya ya, itu kan berlanjut dia. Berlanjutnya itu menyempurnakan, lalu kemudian berdoa. Maka ketika dia menyempurnakan wudhu, tidak berdoa, maka tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Tidak termasuk dia dijanjikan untuk masuk dari salah satu 8 pintu surga itu tadi. Maka di dalam hadis yang sahih ini hadis tidak terdapat di dalam Sahih Muslim. Maka kami sampaikan kembali bahwa ketika hadis itu sahih, apalagi dia sudah terdapat di dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, dia Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan ada imam yang itu, maka hadisnya itu adalah hadis yang sahih.
Tidak usah lagi diperdebatkan. Jadi dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Umar ketika dia mendengar Rasulullah mengatakan hadisnya seperti ini artinya apa? Kalimat ini tidak ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Seperti itulah apa adanya ucapan Rasulullah, tidak ditambah-tambah. Nah, di dalam hadis ini kemudian tadi kita sampai di kalimat min ayyiha sa'ah, maka dia akan masuk di dalam pintu surga mana saja yang dia inginkan. Nah, kemudian hadis ini akhrajahu Muslim wa Tirmizi, ada di dalam kitabnya Muslim dan Tirmizi. Kemudian di dalam kitab Tirmizi ada tambahan. Kalau di kitab Muslim itu seperti itu tadi sudah selesai, dan di kitab Imam Tirmizi itu ada tambahan. Tambahannya apa? Yaitu terdapat tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, mungkin ini kita amalkan ya Pak ya. Mungkin kan ada dua jadi itu. Jadi kalau dari hadis Nabi yang bersumber dari Umar tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu hanya sampai doanya itu berupa kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu selesai. Itu yang ada di dalam kitab Imam Muslim. Di dalam kitab Imam Tirmizi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dua kalimat ini kita gabung. Biasanya kalau kita sedang berdoa setelah selesai wudhu, kita berdoa sampai dengan kalimat tauhid, cukup, tidak ada masalah. Kita berarti mengikuti sunnahnya Nabi. Adapun kita tambah dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu pun tidak apa-apa. Karena di dalam kitabnya Syekh Nasaruddin Al-Albani, di mana beliau ini adalah ulama hadis kontemporer, ulama hadis yang terkini, beliau memasukkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Jadi dia tidak mempersalahkan. Jadi ketika kita membaca doa habis wudhu itu hanya sampai kalimat tauhid, tidak apa-apa, dan kita gabung dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu pun tidak apa-apa. Nah, nanti yang jadi masalah itu Bapak, itu ketika orang itu berwudu. Karena ada di antara kita itu yang mengamalkan di setiap selesai kita membasuh tangan itu ada doa yang dibacakan. Mungkin Bapak sudah pernah dengar itu, atau mungkin ada yang mengamalkannya. Ada yang setelah selesai kumur-kumur nanti ada doa yang dibacakan. Selesai membasuh hidung ada doa yang dibacakan. Selesai membasuh muka ketika wudhu ada doa yang dibacakan. Sampai dengan selesai membasuh kedua telapak kaki itu pun ada doa yang dibacakan. Nah, yang jadi masalah itu adalah doa-doa ini sampai sekarang itu belum ada ulama-ulama hadis menyebutkan bahwa sumbernya itu dari perkataan Nabi atau dari perbuatan Nabi. Nah, mungkin kalau kita baca doa itu ketika kita berwudu, berarti wudu kita itu agak berhenti sebentar. Ketika kita ini basuh tangan umpamanya, nah, itu kan doanya tuh yang pernah saya dapat itu ya, Allahumma fatsyadi min ma'ashi kullaha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Itu ada yang mengamalkan seperti itu. Jadi ketika selesai berwudu membasuh kedua telapak tangan, itu sembari setelah selesai itu membaca doa Allahumma fatsyadi min ma'ashika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Kalau sekilas dilihat makna doa ini permohonan, ini doa. Nah, yang namanya permohonan doa itu kita panjatkan kepada Allah itu tidak ada larangan. Nah, hanya saja ini dilakukan ketika selesai kita membasuh tangan. Nah, apakah ini diamalkan oleh Rasulullah?
Kan itu pertanyaannya. Lalu kemudian setelah berkumur-kumur itu pun juga ada yang mengamalkan doanya Allahumma skini min haudi nabi min haudi nabi jika ka'san la'azumu ba'dah abadan. Ya Allah, beri aku minuman dari telaga kausar nabimu yang menyegarkan hingga aku tidak akan merasa haus sesudahnya. Saya sendiri nggak hafal doa ini, Pak. Tapi saya pernah melihat beberapa masjid itu suka ditempel di dekat kerannya itu, ketika kita wudhu itu ada doa-doa itu. Jadi setelah selesai kumur-kumurnya doanya selesai. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, apakah doa ini memang diamalkan oleh Rasulullah? Itu kan, ketika Rasulullah berdoa. Nah, ini kebanyakan kita ambil dari ulama-ulama yang kredibel mengenai masalah hadis, itu hampir semuanya mengatakan bahwa doa-doa yang terkandung di dalam wudhu, ketika tiap anggota wudhu itu dibacakan doa, maka itu tidak ada keterangannya dari para sahabat, karena mereka melihat Rasulullah tidak pernah mengamalkannya, termasuk para tabi'in dan 4 imam mazhab itu mengatakan. Dan langsung di sini mengatakan bahwa hanya Rasulullah cukup membaca basmalah ketika mau berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu. Jadi tidak ada di antara tiap-tiap anggota wudu itu doa. Nah, di sini diperjelas lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan doa-doa di pertengahan wudu tidak mempunyai dalil sama sekali. Nah, para ulama terdahulu tidak pernah menuturkannya. Nah, lalu kemudian Ibnu As-Shalah rahimahullah, beliau juga mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang berkaitan dengan masalah ini. Sehingga kemudian beliau mengatakan itu bisa jadi adalah hadis maudhu, bukan lagi hadis dhaif, tapi hadis maudhu. Nah, dhaif itu lemah, Pak. Kalau hadis lemah itu kita masih bisa mengamalkannya, tapi tidak boleh mengajarkannya atau menganjurkan kepada orang lain, tidak boleh. Tapi kalau hadis dhaif itu kita lakukan karena kita tahu bahwa hadis itu dhaif, itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu ketika hadis dhaif itu kita ajarkan ke orang lain, atau hadis dhaif itu kita anjurkan ke orang lain untuk melakukannya, itu dilarang. Nah, kalau hadis maudhu, ya sudah, itu dibuang saja, nggak boleh. Karena hadis maudhu itu adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Nah, kebanyakan ini pada masa tabi'in, ini paling banyak ini hadis maudhu ini kan ini dikarang atau dibuat oleh mereka-mereka yang dari kalangan Syiah untuk kepentingan golongan mereka. Nah, lalu kemudian kelompok-kelompok tertentu yang lain pada waktu itu tujuannya hanya satu, untuk kepentingan kelompok mereka. Nah, itu. Nah, lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau juga mengatakan telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dari beberapa sanad, di mana sanadnya itu adalah lemah sekali. Artinya memang ini doa-doa ini tadi memang ada disebutkan, nah, tapi sanadnya itu lemah. Maka ketika sanadnya itu lemah, lebih baik kita tinggalkan. Lalu kemudian zikir-zikir wudu yang dibaca oleh sebagian umat Islam itu doa-doa yang tadi, Pak, ya, diantara selesai membasuh tiap-tiap anggota wudu, itu yang lebih ekstrimnya lagi itu disebutkan bahwa itu merupakan amalan bid'ah. Nah, itu ekstrim sekali kan kalau disampaikan seperti itu. Nah, maka agar kita selamat dari perbuatan yang memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Itu saja. Mungkin akan terbayanglah oleh kita ketika kita berwudu, lalu kita setiap anggota wudu yang kita basuh, kita baca doa ini, mungkin wudu kita akan lama sekali itu. Habis basuh ini baca doa, kumur-kumur baca doa, ya, lama sekali.
Nama sekali itu. Maka amalkanlah apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Hanya dua zikirnya. Apa? Baca basmalah sebelum memulai wudhu, itu Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Nah, itu zikir yang pertama. Zikirnya yang kedua, baca doa itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah cukup dua itu saja. Nah, zikir yang dua ini bila kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dari perkara-perkara yang di luar yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di dalam hadis yang mulia ini, hadis Rasulullah SAW yang sangat mulia ini mengajarkan dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah wudhu. Wudhu itu adalah proses pensucian, bukan hanya sekedar pembersihan. Proses pensucian anggota tubuh. Proses pensucian anggota tubuh ketika kita berwudhu. Nah, jadi kalau kita berwudhu dengan mulai membasuh kedua telapak tangan kita sesuai dengan syariat, itu artinya tangan kita ini suci. Wajah kita ini suci. Kedua telapak kaki kita ini suci. Semua anggota tubuh kita yang kita basuh ketika kita wudhu sesuai dengan anjuran atau syariat Rasulullah SAW, maka itu dia akan suci. Bukan hanya sekedar membersihkan, tapi suci. Beda dengan bersih. Kalau bersih itu mandi kita bersih. Tapi kalau mandi yang tidak suci, seperti mandi yang bukan mandi janabah, dia itu hanya membersihkan saja. Tapi kalau mandi yang suci, ikuti syariatnya. Nah, pertama niat untuk mandi wajib. Disunahkan kita berwudu, disunahkan kita mendahulukan yang kanan. Lalu kemudian gosok semua anggota tubuh kita yang kotor atau yang keluar najisnya itu, yang ada bekas najisnya itu. Nah, setelah itu barulah kita suci. Nah, kalau bersih itu mungkin dengan sabun bersih, tapi dengan tanpa sabun pun kita bisa suci. Itulah contohnya wudhu itu. Nah, itu yang pertama. Jadi wudhu itu yang pertama itu dia proses selain membersihkan anggota wudhu kita, itu dia mensucikan tiap-tiap anggota wudhu kita karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam. Ketika kita berhadap atau menghadap kepada Allah, kita diwajibkan harus bersuci. Bersucinya itu dengan berwudu. Itu proses yang pertama. Nah, proses yang kedua, ternyata rupanya proses yang kedua itu adalah proses pembersihan jiwa. Apa itu proses pembersihan jiwa? Yaitu setelah kita selesai berwudu, kita berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tauhid. Itu untuk mengingatkan kita kembali. Ini Tuhanku, ini nabiku. Diingatkan lagi kita dengan ucapan yang kita baca. Maka wudu itu adalah disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia ini, itu ada dua proses pembersihan. Yang pertama pembersihan anggota wudu, dan yang kedua adalah pembersihan hati, yaitu jiwa. Nah, ketika kita membaca doa, maka apa yang diatur di dalam Islam, waktu-waktu sholat itu, Pak, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sebenarnya menuntun kita untuk tetap dalam keadaan suci, terus juga menuntun kita agar kita tetap terus bahwa kita itu ini punya Tuhan kita ini, ada Allah ini. Itu mengingatkan kita agar kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu jangan keluar kita daripada syariat Islam, atau setidaknya jangan melanggar aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita.
Jadi mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu waktu-waktu yang memang sudah diatur seperti itu. Maka banyak orang di luar sana, orang-orang barat itu udah melihat waktu yang teratur begini, waktu sholat yang teratur ini. Mereka itu mengkajinya dengan keilmiahan mereka, dapat. Ternyata Islam tuh begini ya. Jam segini diingatkan. Jam segini diingatkan. Jam segini diingatkan. Belum lagi dengan wudhunya itu. Kau harus suci. Suci. Jam segini suci. Seperti itu. Itu mereka mengkaji seperti itu. Itu akhirnya apa? Apa yang mereka kaji dengan secara keilmiahan mereka tuh memang benar apa adanya. Ya Islam tuh dari dulu seperti itu. Udah mengatur kita seperti itu. Nah, inilah begitu dahsyatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini, bahwa wudhu itu adalah salah satu syarat bagaimana sholat itu nanti akan diterima. Maka sebelum sholat kita harus dalam keadaan berwudhu. Kemudian di dalam hadis ini itu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa setiap apa yang kita lakukan ketika itu merupakan anjuran, yaitu seperti hadis ini merupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan ini didengar oleh Umar ibnu Khattab, lalu beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga kemudian hadis ini disebut dengan hadis qauli atau hadis yang berupa ucapan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taati. Maka ini kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini langsung mereka amalkan. Nah, lalu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan menyempurnakan wudhunya. Maka mereka lihatlah bagaimana wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak bila suatu waktu nanti bisa lihat-lihat di perpustakaan atau di toko buku, cobalah beli buku sifat wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, di situ terkandung begitu besarnya rahasia mengenai masalah wudhu itu. Nah, ini banyak orang yang membaca buku ini yang tadinya hanya menganggap sepele saja wudhunya. Maka kalau kita kembali kepada diri kita, mungkin kita melihat anak-anak kita Pak ya, mungkin kita juga seperti itu. Mungkin waktu TK kita wudhu sembarangan, yang penting udah gini-gini aja, tangannya gini-gini, kumur-kumur apa, wajah seperti ini aja, masuk kaki, bahkan airnya ditendang-tendang, gitu kan? Lanjut SD, SMP, SMA, mungkin wudhu kita itu memang belum sempurna. Nah, maka apakah kita memang harus seperti itu terus wudhunya? Maka sempurnakanlah wudhunya dengan sesempurna mungkin. Nah, lihatlah bagaimana sifat-sifat wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terkandung banyak sekali, Pak. Maka kalau kita lihat bagaimana wudhunya Rasulullah SAW pada waktu dahulu, itu dalam penggunaan air itu sedikit sekali. Sedikit sekali, Pak. Jadi digambarkan itu bagaimana Rasulullah kalau wudhu, itu ada salah seorang sahabat yang mengambil tempat air, mungkin taruhlah kalau sekarang itu gayung atau teko, itu nggak habis. Ketika Rasulullah wudhu, dituangkan begini, itu nggak habis. Nah, tapi bayangkan kalau kita sekarang berwudhu, bisa jadi penggunaan air itu sangat boros sekali. Nah, di dalam Islam tuh padahal penghematan air itu termasuk sunnah dalam berwudhu. Jadi artinya kita penggunaan air itu bukan menggunakan air itu apa semaunya kita, artinya mubazir yang sebanyak-banyaknya tidak. Tapi seperlunya saja. Membayangkan bagaimana Rasulullah itu wudhu hanya cukup dengan satu gayung, katakanlah satu gayung sekarang ya, satu teko, itu sahabat menuangkannya. Sahabat menuangkannya, Rasulullah berwudhu. Nah, kalau sekarang kan kalau kita ilustrasikan ya itu kita pakai keran. Malah kita kalau berwudhu pakai gayung nggak terbiasa mungkin ya, bagaimana itu kalau kita sendiri megang gayung itu mungkin nggak terbiasa. Nah, yang paling praktis itu kan ketika air itu mengucur.
Kalau air itu mengucur, ya seperti air yang mengalir dari keran. Nah, ini Pak. Jadi dalam hal ini banyak sekali rahasia yang terdapat di dalam wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada lagi salah satu contohnya Pak ya, rahasianya wudhu itu orang yang berwudhu dengan orang yang jarang berwudhu dengan orang yang tidak berwudhu sama sekali, wajahnya itu beda. Wajahnya beda, walaupun dia seorang yang mempunyai wajah yang tampan, tapi tanpa wudhu itu auranya nggak keluar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya memang benar apa adanya. Itulah salah satu daripada wudhu itu. Dia akan memberikan cahaya bagi wajah kita dengan air wudhu itu. Bersih wajah kita, tapi ternyata bukan hanya bersih, tapi mengeluarkan cahaya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, rumah yang di dalamnya tidak ada penghuninya yang sholat dan penghuninya yang tidak membaca Al-Quran, rumah itu tidak ada cahaya yang keluar, gelap saja dilihat. Yang cahaya yang keluar itu adalah penghuninya yang sholat dan membaca Al-Quran. Baik Bapak, terima kasih. Afwan minkum, lebih kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.